Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hairo Anwar dengan NIM 223300 dengan program studi manajemen kelas RC1 semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Oke, yang pertama adalah pengenalan e-commerce. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce adalah kependekan dari electronic commerce. Artinya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik, seperti halnya internet. Transaksi ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti business to consumer, yaitu penjualan produk atau jasa dari perusahaan ke konsumennya secara langsung atau konsumen akhir. Nah, yang kedua adalah business to business, penjualan produk atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, yang ketiga adalah consumer to consumer, yaitu penjualan produk atau jasa antar individu, yaitu antara consumer dengan consumer. Nah, e-commerce memiliki jenis-jenis. Nah, yaitu toko online, yaitu memiliki website atau aplikasi sendiri untuk menjual produk. Yang kedua, yaitu marketplace, platform online yang menghubungkan pembeli dan penjual, seperti halnya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Yang ketiga yaitu social commerce, penjualan produk dapat melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu yang terakhir, ini adalah e-procurement, yaitu proses pembelian barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau bisa disebut perusahaan antar perusahaan. Nah, ini adalah pengenalan e-commerce. Kita lanjut yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan. Nah, sejarah dan perkembangan e-commerce di Indonesia awal mulanya adalah era awal tahun 1990-an, munculnya internet dari Indonesia. Munculnya internet di Indonesia membuka peluang bagi bisnis online. Pada era ini, beberapa perusahaan itu mulai menawarkan layanan email dan akses internet. Lalu muncullah era perintis pada tahun 1995 sampai 2000. Bermunculan situs web e-commerce pertama di Indonesia, seperti Plaza dan Tokopedia. Namun, perkembangan e-commerce masih terhambat oleh infrastruktur internet yang belum memadai dan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap transaksi online. Lalu, munculnya era pertumbuhan pada 2001 dan sampai 2010, yaitu penggunaan internet semakin banyak dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online mulai meningkat. Nah, hal ini didorong oleh pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Beberapa e-commerce besar seperti Lazada, Shopee, dan Blibli itu mulai bermunculan pada era ini. Nah, yang terakhir itu adalah era kejayaan dari tahun 2011 hingga sekarang. E-commerce di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, dan pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan e-commerce dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro terhadap bisnis online. Saat ini, e-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah sejarah dan perkembangan e-commerce di Indonesia. Oke, kita lanjut ke hubungan e-bisnis dan e-commerce. Apa sih hubungannya antara e-bisnis dan e-commerce? Nah, e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. E-bisnis
memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-commerce. E-bisnis mencakup semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk e-commerce. Nah, e-commerce itu penjualan dan pembelian produk atau jasa secara online. Lalu yang kedua, ada yang namanya e-marketing, yaitu pemasaran produk atau jasa yang dilakukan secara online. Yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM, yaitu pengelolaan hubungan dengan pelanggan secara online. Yang keempat ada yang namanya Supply Management atau SCM, yaitu pengelolaan rantai pasokan secara online. Yang terakhir ada collaboration, yaitu kolaborasi antar bisnis secara online. Nah, kita bisa analogikan, yaitu bayangkan e-bisnis sebagai sebuah rumah dan e-commerce sebagai salah satu ruangan di dalam rumah tersebut. E-commerce hanya berfokus pada kegiatan jual beli online. Sedangkan e-bisnis mencakup semua kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tersebut, termasuk kegiatan jual beli, pemasaran, pengelolaan pelanggan, pengelolaan rantai pasokan, dan kolaborasi lain. Nah, kita bisa contohin, yaitu sebuah toko online yang menjual baju merupakan contoh e-commerce. Namun jika toko online tersebut juga menggunakan website untuk memasarkan produknya, mengelola hubungan dengan pelanggan melalui email, dan berkolaborasi dengan suppliernya secara online, maka toko online tersebut dapat dikatakan melakukan e-bisnis. Nah, ini adalah hubungan antara e-bisnis dan e-commerce. Nah, oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen e-commerce. Apa sih sistem informasi manajemen e-commerce? Nah, kita bisa menyingkatnya, yaitu SIM e-commerce adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus untuk membantu perusahaan e-commerce dalam mengelola dan menjalankan bisnisnya secara online. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi e-commerce seperti penjualan, pelayanan pelanggan, manajemen inventaris, pembayaran dan pengiriman, dan analisis data. Ini semua bisa dilakukan di dalam sistem informasi e-commerce atau sistem informasi manajemen e-commerce. Nah, manfaat sistem informasi manajemen e-commerce antara lain adalah meningkatkan efisiensi operasional. SIM e-commerce dapat membantu perusahaan e-commerce untuk mengotomatisasi tugas-tugasnya yang manual, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat waktu dan juga biaya. Kedua, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. SIM e-commerce juga dapat membantu perusahaan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada yang namanya meningkatkan penjualan. SIM e-commerce juga dapat membantu perusahaan untuk menganalisis data penjualan, data pelanggan, sehingga dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan penjualan. Terakhir, itu ada yang namanya meningkatkan pengambilan keputusan. SIM e-commerce juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan secara real time tentang bisnisnya, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, di sini ada jenis-jenis SIM e-commerce. Di antaranya adalah SIM sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis e-commerce seperti penjualan, akuntansi,
manufaktur, dan manajemen serta supply chain. Yang kedua, yaitu adalah sistem CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sistem CRM ini dapat membantu perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, seperti mencatat informasi pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada sistem e-commerce platform. Platform e-commerce juga menyediakan semua fungsionalitas yang diperlukan untuk menjalankan toko online, seperti keranjang belanja, checkout, pembayaran secara online, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah sistem analisis data. Dalam sistem analisis data, juga dapat membantu perusahaan e-commerce untuk menganalisis data penjualan, pelanggan, dan pasar sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Itulah sistem informasi manajemen e-commerce. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah membangun e-commerce. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam membangun e-commerce? Oke. Membangun e-commerce atau membangun bisnis e-commerce yang sukses membutuhkan perencanaan, kerja keras, dan dedikasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kamu ikutin untuk memulai. Yang pertama adalah research dan perencanaan. Nah, di dalam riset dan perencanaan, yaitu temukan ide dan bisnis. Temukan ide bisnis, yaitu pilih produk atau jasa yang memiliki permintaan pasar dan yang kamu minatin. Lakuin riset untuk memahami tren, persaingan, dan target pasar kamu. Nah, yang kedua, itu buatlah business plan. Nah, business plan itu juga membantu kamu mendefinisikan tujuan bisnis, strategi, dan proyeksi keuangan kamu. Yang terakhir adalah pilih platform e-commerce. Nah, ada banyak platform e-commerce di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, beberapa platform populer di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Lalu, yang kedua adalah persiapan produk dan toko online. Nah, yaitu siapin sebuah produk. Pastiin juga kamu memiliki produk yang andal dan berkualitas. Lalu, siapin foto dan deskripsi produk kamu yang menarik. Yang kedua, buatlah toko online. Atur tampilan toko online kamu sedemikian rupa agar menarik dan mudah dikunjungin. Dan pastiin juga informasi produk lengkap dan akurat. Dan yang terakhir adalah tentukan metode pembayaran. Nah, metode pembayaran yang aman dan nyaman bagi pelanggan kamu. Lalu, yang ketiga, ada yang namanya pemasaran dan promosi. Apa saja sih? Nah, yaitu yang pertama adalah optimasi SEO. Nah, optimasi SEO yaitu mengoptimalkan website toko online kamu agar search engine atau mesin pencari itu mudah ditemui oleh calon-calon pelanggan. Nah, yang kedua yaitu adalah menggunakan media sosial. Nah, kamu juga bisa promosiin produk kamu di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Lalu yang ketiga ada yang namanya iklan online. Nah, kamu juga bisa menjalankan iklan online di platform seperti Google AdSense dan juga Facebook AdSense, yaitu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan lagi. Nah, yang terakhir itu adalah opsional email marketing.
bangun, daftarkan email pelanggan, dan kirimkan email marketing secara berkala untuk mempromosikan produk dan menawarkan penawaran yang spesial. Nah, yang keempat ada yang namanya layanan pelanggan, yaitu memberikan layanan pelanggan yang excellent, seperti merespon pertanyaan, keluhan pelanggan dengan cepat dan ramah, dan juga memberikan solusi yang memuaskan bagi pelanggan. Yang kedua ada yang namanya bangunlah reputasi online yang baik. Ajak pelanggan untuk memberikan ulasan yang positif di website kamu, toko online kamu, ataupun media sosial kamu. Yang terakhir adalah kelola umpan balik pelanggan, yaitu sebuah feedback. Gunain feedback pelanggan untuk meningkatkan produk, layanan, dan pengalaman berbelanjanya. Nah, yang terakhir adalah analisis dan perbaikan, yaitu pantau platform toko online kamu atau toko online kamu, Anda. Gunain data analitik untuk melacak kunjungan website, konversi penjualan, dan perilaku pelanggan. Ada juga yang namanya analisis data dan lakukan perbaikan. Lakukan penyesuaian strategi berdasarkan data analitik untuk meningkatkan performa toko online kamu. Yang terakhir adalah teruslah belajar dan berinovasi. Yaitu kamu bisa ikutin tren terbaru di dalam e-commerce dan teruslah mencari cara untuk meningkatkan bisnis kamu. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membangun e-commerce. Oke. Kita lanjut, yang terakhir adalah teori planned behavior dalam penerapan e-commerce. Nah, apa sih teori perilaku terencana? Atau kita bisa sebut Theory of Planned Behavior. Bisa disingkat juga TPB. Yaitu dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi niat konsumen untuk menggunakan e-commerce dalam berbelanja. Nah, yang pertama adalah terdapat komponen kunci dari TPB dalam konteks e-commerce, yaitu meliputi sikap atau attitude, yaitu persepsi konsumen tentang kemudahan penggunaannya dan manfaat dalam berbelanja online. Lalu yang kedua adalah norma subjektif atau subjective norm, yaitu persepsi konsumen tentang harapan dari orang-orang terdekatnya, keluarga, teman, tentang penggunaan e-commerce. Lalu yang ketiga adalah perilaku yang dirasakan. Nah, keyakinan konsumen tentang kemudahan atau kesulitan mereka dalam melakukan pembelian online. Nah, bagaimana sih TPB dapat dilakukan atau dapat diterapkan dalam e-commerce? Nah, ada beberapa cara seperti desain website atau aplikasi. Dengan mengembangkan platform e-commerce, dapat menggunakan TPB untuk menciptakan website atau aplikasi yang mudah digunakan dan dikunjungin. Itu dapat meningkatkan sikap positif atau attitude. Nah, yang kedua, ada yang namanya strategi pemasaran. Memasarkan dan dapat menggunakan TPB untuk menghasilkan konten yang menonjolkan manfaat dan memudahkan berbelanja online. Mereka juga dapat menampilkan testimoni dari pengguna lain untuk menegaskan norma subjektifnya. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan. Dalam platform e-commerce dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat dan menawarkan kebijakan pengembalian yang mudah untuk meningkatkan kendali perilaku yang dirasakan konsumen.
Nah, yang terakhir itu adalah manfaat menggunakan TPB dalam e-commerce. Apa aja? Yaitu meningkatkan niat konsumen untuk berbelanja online. Nah, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen, pelaku bisnis e-commerce dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu yang kedua, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih bertarget. Nah, TPB juga dapat membantu pelaku bisnis menyesuaikan strategi pemasarannya berdasarkan persepsi atau kebutuhan segmen pelanggan tertentu. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam platform e-commerce yang dirancang berdasarkan TPB dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan memuaskan bagi pelanggan. Seperti keamanan dalam berbelanja, itu menjadi pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi pelanggan. Oke. Nah, ini adalah teori client behavior dalam penerapan e-commerce. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.